Halo teman-teman, ada kisah tentang seorang pria kelahiran Purbalingga yang menjadi pemimpin perang gerilya untuk mempertahankan Indonesia. Dia adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perjalanan dalam memperjuangkan Indonesia sangatlah luar biasa. Karena itulah, untuk mengenang jasa-jasa beliau, kisahnya diangkat dalam sebuah film yang berjudul Jenderal Sudirman yang dirilis pada tahun 2015. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan di suatu tempat sedang diadakan pemilihan Panglima Besar TKR. Dalam acara itu ada 3 calon yang dijagokan menjadi Panglima, yakni Sudirman, Sri Sultan, dan Urip Sumoharjo. Berdasarkan hasil pemungutan suara, akhirnya Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima TKR. Namun, terpilihnya Sudirman mendapatkan tanggapan miring dari beberapa tokoh nasional mengingat Sudirman adalah mantan anggota PETA, yaitu pasukan pribumi bentukan Jepang. Hal itu mereka khawatir akan membawa pengaruh Jepang pada Indonesia yang baru merdeka. Di sisi lain, tokoh kiri yang bernama Tan Malaka sedang menggelorakan untuk merdeka 100% dengan membentuk pergerakan rakyat. Hal tersebut karena Tan Malaka menilai kepemimpinan Perdana Menteri Sultan Syahrir yang terlalu lembek. Pada kesempatan itu, Tan Malaka mencoba mempengaruhi Sudirman agar mendukung pergerakannya. Namun Sudirman tidak mau menentang pemerintahan yang sah dan dia akan mendukung perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh pemerintahan yang sah. Kemudian hasil wawancara antara wartawan dengan Sultan Syahrir dan beberapa tokoh dirilis dalam surat kabar. Mereka menyoroti terpilihnya Sudirman sebagai Panglima TKR yang notabene berasal dari tentara PETA, yang merupakan tentara pembentukan Jepang. Menyikapi hal itu, Jenderal Sudirman mengatakan jika dia tetap akan mendukung pemerintahan yang sah. Namun, jika kepemimpinannya menimbulkan perpecahan, maka dia akan bertindak sendiri karena Sudirman tidak mau tentara digunakan sebagai alat politik. Beberapa waktu kemudian, beberapa orang pasukan menculik Perdana Menteri Sultan Syahrir. Hal itu memunculkan dugaan keterlibatan Jenderal Sudirman dalam operasi itu, mengingat posisi Sudirman sebagai Panglima TKR dan Sultan Syahrir yang dinilai tidak terlalu setuju dengan terpilihnya Sudirman sebagai Panglima TKR. Namun dengan tegas Sudirman menyanggah tuduhan jika dirinya lah yang melakukan penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Sudirman mengatakan jika dia tidak akan berkhianat pada pemerintahan yang sah dan akan mendukung upaya kemerdekaan yang dilakukan oleh pemerintahan yang sah. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengingkari perjanjian Renville. Selain itu, Belanda juga dikabarkan akan menyerang ibu kota yang saat itu berada di Yogyakarta dalam waktu dekat. Mendengar kabar itu, seseorang bernama Yusuf mencoba menelpon ke Yogyakarta untuk memberitahukan hal tersebut. Namun, pihak Belanda kembali berbuat curang dengan mematikan saluran komunikasi ke Yogyakarta. Oleh karena itu, Yusuf segera menemui Duta PBB untuk Indonesia. Mereka pun sepakat untuk terbang ke Yogyakarta, namun ketika sudah sampai di bandara, mereka tidak diizinkan untuk terbang ke Jogja oleh ATC. Where is the link, Sherman? Yes. You don't have proof, Mr. Cochrane. Cancellation of the ceasefire on such short notice. We've won this war. This war. Berita itu ternyata benar. Beberapa waktu kemudian, Belanda mulai menyerang Yogyakarta. Merespon hal itu, Jenderal Sudirman langsung meminta izin pada Presiden untuk melakukan perang gerilya pada Presiden. Presiden mengatakan jika dia akan melakukan sidang kabinet terlebih dahulu. Dewono, antarkan Dimas pulang. Tapi saya akan tetap menunggu di sini, menunggu hasil sidang kabinet. Baiklah. Setelah sidang kabinet, Presiden Soekarno memutuskan sebagai pemimpin tertinggi dia tidak akan meninggalkan ibu kota. Dan dia sudah menyusun skenario pemerintahan darurat jika dirinya dan Hatta nantinya tertangkap oleh Belanda. Pemerintahan darurat itu nantinya akan dipegang oleh Syafruddin Prawira Negara dan beribu kota di Bukit Tinggi. Soekarno juga berpesan pada Jenderal Sudirman agar tidak melakukan gerilya, mengingat dia sedang sakit paru-paru. Namun, sebagai tentara, Jenderal Sudirman tidak akan menyerah begitu saja pada Belanda dan akan terus berjuang untuk mempertahankan NKRI.
Akhirnya, kedua pemimpin besar itu saling memahami satu sama lain karena kedua-duanya mempunyai dasar dan sama-sama ingin terbaik untuk negaranya. Selanjutnya, Sudirman pamit pada istrinya untuk melakukan perang gerilya melawan agresi militer Belanda II. Setelah berpamitan dengan sang istri, Jenderal Sudirman pun mulai melancarkan perang gerilya bersama pasukannya. Karena dalam kondisi sakit, maka jenderal dibuatkan tandu agar bisa memimpin gerilya. Lalu mereka pergi ke arah selatan dan keluar masuk hutan. Sementara itu, pasukan Belanda akhirnya bisa menduduki kota Yogyakarta dan menangkap Soekarno-Hatta serta beberapa tokoh penting lainnya. Soekarno dan Hatta selanjutnya dibuang ke Bangka. Walaupun presiden dan wapres sudah tertangkap, tapi Panglima Tentara Indonesia yakni Jenderal Sudirman belum berhasil ditangkap. Oleh karena itu, Jenderal Simon Spurs memerintahkan pada pasukannya untuk melakukan operasi penangkapan Sudirman. Pada suatu malam, ketika mereka sedang beristirahat, para pasukan Jenderal Sudirman dikejutkan oleh kedatangan seorang pemuda bernama Kasani. Para pasukan lain segera siaga karena khawatir Kasani adalah musuh, namun dengan tenang, Jenderal Sudirman meminta anak buahnya untuk menahan diri. Dengan santun, Jenderal Sudirman menanyakan apa tujuan pemuda itu kemari. Kasani mengatakan jika dirinya ingin ikut berperang. Namun Kasani adalah pemuda yang tidak memiliki background militer, sehingga pasukan lain meragukan kemampuannya. Tapi karena Kasani bersungguh-sungguh, akhirnya Jenderal Sudirman mau menerimanya ikut bergerilya. Dereng. Mau ikut perang tuh ya harus punya kemampuan militer. Mau kedinginan, sakit, bagus kalau kamu punya tekad. Keren. Pagi hari ketika Sudirman dan pasukannya sedang siap-siap melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba mendapat serangan udara dari tentara Belanda. Beruntungnya mereka semua selamat karena berhasil berlindung. Setelah itu Jenderal Sudirman dan pasukan melanjutkan perjalanan ke Kediri. Ini ada bekal dari ibu. Di jalan, Jenderal Sudirman memotivasi para anak buahnya bahwa kita lebih menguasai medan tempur dibanding tentara Belanda. Namun, di lain pihak, Belanda juga terus melakukan pengejaran terhadap Jenderal Sudirman. Bahkan Belanda juga menyewa orang pribumi untuk menjadi mata-mata guna mengetahui posisi Sudirman dan pasukannya. Dalam perjalanannya, Jenderal Sudirman beristirahat di sebuah rumah warga dan pada suatu waktu, Kasani yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat markas Belanda yang sudah dekat dengan tempat Jenderal Sudirman. Maka Kasani segera kembali ke markas. Tak hanya itu, dia juga mencuri kuda milik mata-mata Belanda itu. Setelah sampai markas, Jenderal Sudirman dan pasukannya segera berkemas kembali bergerilya agar tidak tertangkap oleh Belanda. Taktik itu berhasil karena tak lama kemudian, tentara Belanda menyerbu tempat persembunyian Jenderal Sudirman. Tapi mereka tak menemukan apa-apa karena Jenderal Sudirman telah pergi dari tempat itu. Pada suatu malam ketika Jenderal Sudirman sedang menuju ke Kediri, di jalan mereka dihadang oleh prajurit Batalion 102 karena menduga mereka adalah tentara liar. Namun setelah prajurit tersebut melihat Jenderal Sudirman, pasukan Batalion 102 langsung memberi hormat dan langsung membuka jalan. Jenderal? Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah Jenderal. Saya ingin melanjutkan perjalanan. Pada pagi harinya, Kapten Nuli dan stafnya pergi ke pemukiman kota Kediri untuk membeli peralatan mandi. Tapi di sana, Kapten Nuli melihat banyak tentara komunis berkeliaran. Melihat hal itu, Kapten Nuli memperingatkan para warga untuk segera mengungsi, karena kota Kediri dinilai sudah tidak aman lagi dengan banyaknya tentara komunis. Hal itu disebabkan karena kelihayan Tan Malaka dalam merebut hati rakyat. Tak hanya itu, dia juga menghasut masyarakat untuk menentang pemerintahan yang sah agar dapat merdeka 100%.
Menyikapi hal itu, Jenderal Sudirman dan kawan-kawan juga memilih meninggalkan Kediri karena kondisinya tidak aman lagi. Namun karena adanya mata-mata yang dimiliki Belanda, maka keberadaan Jenderal Sudirman di wilayah Kediri diketahui oleh Belanda. Belanda kemudian kembali melakukan serangan udara. Hal itu Belanda lakukan untuk memancing Jenderal Sudirman keluar. Tak hanya itu, pasukan Belanda juga ikut masuk hutan untuk melakukan pengejaran. Pasukan Jenderal Sudirman mencoba melakukan perlawanan, namun karena terbatasnya logistik yang mereka miliki, maka pasukan Jenderal Sudirman tidak bisa melakukan perang terbuka. Mereka akhirnya menunggu malam hari untuk melakukan serangan secara diam-diam. Mereka juga menerapkan taktik perang gerilya dengan memanfaatkan senjata seadanya untuk menguras energi dan senjata musuh. Setelah berhasil menghambat pergerakan tentara Belanda, Jenderal Sudirman beserta pasukan kembali beristirahat di sebuah rumah warga di Desa Dukuh Atas. Namun, beberapa lama kemudian, mereka kembali mendapat kabar jika Belanda sudah dekat dan hendak menyergap mereka. Mendengar hal itu, pasukan Jenderal Sudirman kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, tentara Belanda pun datang, namun lagi-lagi pasukan Belanda tak menemukan Jenderal Sudirman. Oleh karena itu, tentara Belanda mengumpulkan para warga untuk diinterogasi terkait keberadaan Jenderal Sudirman. Tapi karena tidak ada yang mau mengaku, maka tentara Belanda membunuh salah seorang warga sebagai shock terapi. Kalau tidak ada yang mengaku, kalian semua. Di mana Sudirman? Tidak tahu, Tuan. Sementara itu, Jenderal Sudirman dan pasukan telah berhasil bersembunyi di balik bukit. Namun, mereka baru sadar jika koper pakaian dan obat milik Jenderal Sudirman tertinggal di Kampung Dukuh Atas. Mengingat Jenderal Sudirman memimpin pasukan dalam keadaan sakit, maka Kapten Nuli memerintahkan 2 prajurit untuk kembali ke Kampung Dukuh Atas untuk mengambil logistik mereka. Di perjalanan, 2 prajurit itu sempat mengeluh dengan perang yang tak kunjung selesai. Mereka sudah rindu dengan anak dan istrinya. Namun hal itu seketika berubah ketika menyadari dan merasa malu mengingat kondisi Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit keras masih memimpin perang sedangkan mereka yang sehat malah mengeluh. Kemudian di jalan, 2 prajurit tadi bertemu dengan tentara Belanda. Beruntungnya Kasani yang menyusul di belakang berhasil menembak tentara Belanda itu. Kamu enggak apa-apa, Mus? Cepetan, Miss! Sementara itu, tentara Belanda juga ternyata telah mengetahui tempat persembunyian Jenderal Sudirman. Setelah itu, tentara Belanda pun segera naik ke atas bukit. Beruntungnya, prajurit Jenderal Sudirman melihat hal itu dan menyuruh Jenderal Sudirman segera pergi. 2 prajurit itu akhirnya sampai di Kampung Dukuh Atas. Mereka sangat terkejut dan bersedih ketika ada warga yang ditembak oleh tentara Belanda. Pada malam harinya, Jenderal Sudirman yang bijaksana mempersilahkan kepada para prajuritnya untuk pulang jika rindu dan telah lelah. Namun Kasani dengan lantang akan tetap setia bersama Jenderal, apalagi dia sudah tidak punya keluarga. Dia juga merasa malu jika dia pulang dalam keadaan sehat, tapi Jenderal yang dalam keadaan sakit masih memimpin perang. Kemudian Jenderal Sudirman dan pasukan kembali melanjutkan perjalanan. Di sebuah kampung ada seorang warga yang menawarkan logistik untuk kebutuhan perang gerilya. Namun Jenderal Sudirman menolaknya karena warga di situ lebih membutuhkan. Selanjutnya, pada suatu malam, mereka beristirahat di salah satu rumah warga. Namun lagi-lagi Belanda mengetahui lokasi mereka dan kali ini mereka sudah dikepung sehingga tidak bisa kemana-mana. Pada momen ini, Jenderal Sudirman percaya jika hanya Tuhanlah yang hanya bisa menolong mereka. Maka, Jenderal Sudirman meminta anak buahnya untuk bersama-sama melakukan zikir. Ketika tentara Belanda menggerebek tempat itu, Jenderal Sudirman dan pasukan sedang berzikir. Salah satu mata-mata Belanda mengatakan jika itu Panglima Sudirman.
Namun, Jenderal Belanda tak percaya dengan perkataan mata-mata itu jika orang yang ditunjuk adalah Jenderal Sudirman dan mengira mata-mata itu telah menipu. Alhasil, mata-mata itu akhirnya ditembak. Setelah itu, tentara Belanda meninggalkan Jenderal Sudirman dan pasukan begitu saja. Di sini juga diketahui, ternyata yang selama ini menjadi mata-mata Belanda adalah Kunto, salah seorang prajurit Jenderal Sudirman sendiri. Kwei, mana Panglima? Mereka semua ini tentara kiblik. Mereka ini sedang menyamar. Mana mungkin Panglima seperti ini? Ini Sudirman. Kwei, yang ini tidak becus. Percaya Tuan, ini Sudirman. Adik. Loh, dia mata-mata kan? Di Pulau Bangka, Soekarno dan Hatta merasa tidak enak hati ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam pengasingan. Sementara Sudirman berjuang keluar masuk hutan. Tapi Soekarno menyadari jika itu adalah pilihan Sudirman sebagai tentara. Di sisi lain, Jenderal Sudirman dan pasukan sampai di tempat terpencil. Di sana, mereka berencana untuk mendirikan markas untuk mengatur strategi. Kemudian Jenderal Sudirman mengatakan akan melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret mendatang. Untuk itu, Jenderal Sudirman memerintahkan Kapten Nuli untuk mengirimkan surat pada Sri Sultan. Selain itu, Jenderal Sudirman juga tidak lupa memerintahkan seorang prajurit untuk mengirimkan surat kepada istrinya. Selanjutnya, di dalam perjalanan, Kapten Nuli memerintahkan anak buahnya untuk mengirim surat pada Letkol Soeharto untuk meminta bantuan. Sementara itu, dirinya akan menuju ke Yogyakarta untuk menyampaikan amanah Jenderal Sudirman pada Sri Sultan. Namun ada prajurit bernama Hanung yang tertinggal dalam rombongan. Hanung yang merasa kelelahan memilih tidur di bawah pohon. Mengetahui ada prajurit yang tertinggal, maka Kasani diperintahkan untuk mencari Hanung. Sementara itu, Hanung yang terbangun melihat tentara Belanda ada di belakangnya, dia pun sangat ketakutan karena dia seorang diri. Kemudian nasib naas menimpa Karsani. Dia yang tengah mencari Hanung bertemu dengan tentara Belanda, sehingga Kasani pun ditembak. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Kasani sempat meneriakkan kata merdeka. Mendengar suara tembakan, Kapten Nuli bergegas menuju ke tempat tersebut dan mendapati Kasani telah gugur. Kemudian jenazah Kasani pun dibawa untuk dimakamkan secara layak. Gugurnya Kasani membuat para prajurit merasa terpukul mengingat begitu besarnya jasa Kasani. Merdeka! Hendrik Della Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berjanji, Kak. Selamat jalan, pahlawan. Tegak. Di lain pihak, para perwira Belanda berdebat di markasnya karena Jenderal Sudirman tak kunjung tertangkap. Mereka khawatir jika usaha yang dilakukan selama ini akan sia-sia karena sebentar lagi akan diadakan perjanjian Romroyan. Poin dalam perjanjian itu antara lain mengharuskan Belanda mengembalikan pemerintahan RI dan membebaskan para tahanan politik. Hal itu tentu membuat para tentara Belanda marah. Perjanjian tersebut juga ikut membuat Jenderal Sudirman marah karena dalam poin yang lain, pihak RI juga harus menghentikan perang gerilya. Jenderal Sudirman tidak setuju karena khawatir pihak Belanda kembali mengingkari perjanjian Renville. Kemudian pada malam harinya, Jenderal Sudirman didatangi oleh utusan Soekarno yang meminta agar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta karena pemerintahan sudah kembali ke Yogyakarta. Pada awalnya, Jenderal Sudirman menolak ajakan tersebut. Namun tak lama kemudian, utusan Sri Sultan pun datang dengan membawa pesan serupa. Untuk menguatkan hatinya, maka Jenderal Sudirman melakukan sholat istikharah. Dan pada pagi harinya, Jenderal Sudirman pun akhirnya kembali ke Yogyakarta.
Sesampainya di Yogyakarta, Jenderal Sudirman disambut oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Artinya menghentikan perang gerilya. Untuk melanjutkan tugas sebagai tentara. Seperti itulah kisah tentang seorang pria kelahiran Purbalingga yang menjadi pemimpin perang gerilya untuk mempertahankan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.